lagi dengan saya, Saskia Faradila, dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi ekonomi kelas 11, yakni tentang pajak. Nah, pajak ini merupakan KD 3.5, yakni menganalisis peran, fungsi, dan manfaat pajak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung simak penjelasannya berikut ini. Berbicara tentang pajak, tentunya kalian sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata pajak, sebab pajak ini merupakan hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Contoh kecilnya adalah ketika kita melakukan belanja di supermarket, maka kita harus membayar pajak. Nah, di situ merupakan pajak PPN. Nah, sebenarnya apa sih itu pajak? Mari kita bahas definisi pajak terlebih dahulu. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan kepada definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, maka pajak memiliki 5 ciri utama, yakni yang pertama adalah merupakan iuran wajib kepada negara, lalu yang kedua adalah bersifat memaksa, yang ketiga adalah dipungut berdasarkan undang-undang, yang keempat tidak mendapatkan balas jasa, dan yang kelima adalah digunakan untuk kepentingan umum. Pajak yang dipungut dari masyarakat tentunya memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Beberapa manfaat pajak diantaranya yang pertama adalah sumber belanja pegawai seperti TNI, polisi, dan ASN. Lalu yang kedua adalah membiayai pembangunan sarana umum seperti jalan raya, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah memberikan subsidi pupuk, subsidi listrik, subsidi bahan bakar, dan subsidi lainnya. Lalu yang keempat adalah menciptakan proyek lapangan kerja, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Berdasarkan kepada pemaparan manfaat pajak yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa pajak ini merupakan hal yang penting bagi kehidupan suatu negara, sebab pajak ini merupakan sumber penerimaan negara. Nah, tadi kita telah membahas mengenai manfaat pajak, sekarang kita akan membahas tentang fungsi pajak. Pajak memiliki 4 fungsi utama, yakni yang pertama adalah fungsi anggaran, lalu yang kedua adalah fungsi mengatur, yang ketiga adalah fungsi stabilitas, dan yang keempat adalah fungsi sarana redistribusi pendapatan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fungsi anggaran, di mana pajak ini merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara ataupun pembangunan nasional. Nah, dalam hal ini pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional seperti jalan raya, infrastruktur umum, sarana dan prasarana umum, dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur, di mana dalam hal ini pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Contohnya adalah dalam mengatur laju inflasi dan mendorong ekspor melalui pajak ekspor. Fungsi pajak yang ketiga adalah fungsi stabilitas, di mana dalam hal ini pajak berfungsi untuk menjaga stabilisasi ekonomi. Contohnya adalah penerapan pajak pada barang-barang impor dengan tujuan agar produksi dalam negeri tetap dapat bersaing dengan barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri. Nah, fungsi pajak yang keempat atau yang terakhir adalah fungsi sarana redistribusi pendapatan. Dalam hal ini, pemerintah membutuhkan biaya untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan dana ini dipenuhi melalui pajak yang dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Tetapi infrastruktur yang dibangun ini akan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat sekalipun masyarakat tersebut tidak mampu untuk membayar pajak.
Setelah kita mengetahui mengenai definisi pajak, kemudian manfaat pajak, serta fungsi-fungsi pajak, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai tarif pajak. Tarif pajak digunakan untuk mengetahui besarnya pajak yang ditanggung oleh terutang. Tarif pajak ini terdiri atas 4 jenis. Yang pertama adalah tarif pajak proporsional atau sebanding, lalu yang kedua adalah tarif pajak tetap, yang ketiga adalah tarif pajak degresif atau menurun, dan yang keempat adalah tarif pajak progresif atau naik. Mari kita bahas satu persatu. Jenis tarif pajak yang pertama adalah tarif pajak proporsional atau sebanding. Tarif pajak proporsional atau sebanding ini merupakan tarif pajak yang besarannya sama atau tetap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Nah, di sini ada contoh dari tarif pajak proporsional di mana pendapatan kena pajaknya sebesar 50 juta, 75 juta hingga 100 juta, tetapi tarif pajak yang dikenakannya tetap sama yakni 10%. Kemudian, jenis tarif pajak yang kedua adalah tarif pajak tetap, di mana besarnya jumlah pajak yang dibayarkan akan sama atau tetap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Misalnya, di sini ada contoh dari tarif pajak tetap adalah ketika pendapatannya 50 juta, 75 juta, bahkan 100 juta, maka tarif pajak atau pajak yang dikenakannya sama, yaitu 15 juta rupiah. Jenis tarif pajak yang ketiga adalah tarif pajak degresif atau menurun, di mana tarif pajak degresif ini merupakan tarif pajak yang ketika dasar pengenaan pajaknya mengalami peningkatan, maka tarif pajaknya akan menurun. Nah, di sini ada contoh dari tarif pajak degresif, di mana ketika pendapatan kena pajaknya sebesar 50 juta, maka tarif pajak yang dikenakannya adalah sebesar 30%. Kemudian ketika pendapatannya naik menjadi 75 juta, maka tarif yang dikenakannya hanya sebesar 20%, dan ketika naik lagi menjadi 100 juta rupiah, maka tarif pajak yang dikenakannya sebesar 10%. Jenis tarif pajak yang keempat adalah tarif pajak progresif atau naik, di mana tarif pajak progresif ini merupakan kebalikan dari tarif pajak degresif, di mana ketika dasar pengenaan pajaknya mengalami peningkatan, maka tarif pajak yang dikenakannya juga akan meningkat. Nah, contohnya di sini dari tarif pajak progresif adalah ketika pendapatan kena pajaknya itu sebesar 50 juta, maka tarif yang dikenakannya itu adalah sebesar 10%. Namun ketika ada peningkatan pendapatan kena pajak menjadi 75 juta, maka tarif pajak juga akan naik menjadi sebesar 15%, dan ketika naik lagi menjadi 100 juta, maka tarif pajaknya juga akan naik lagi menjadi 20%. Kita sudah selesai membahas mengenai pengertian, fungsi, manfaat, hingga tarif pajak pada pertemuan kali ini. Pembahasan pada pertemuan ekonomi kali ini dicukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan jangan lupa untuk dicatat ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.